Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Muhammad Fathur Rahman, SPD Eskom NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Vokasional. Perkenalkan, saya Putri Nazumilani dengan akhiran NIM 005. Saya berdirinya di sini akan membuat video mengenai model-model pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan demikian, guru dapat memilih jenis model pembelajaran yang sesuai demi tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikut adalah beberapa jenis-jenis model pembelajaran yang bisa guru terapkan. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Juga bisa meningkatkan kolaborasi. Ahli dan buku yaitu Johnson & Johnson dalam Learning Together and Alone. Frameworknya yaitu kolaborasi, contoh penerapannya yaitu diskusi kelompok. Keunggulannya itu bisa meningkatkan keterampilan sosial. Kekurangannya ketidakmerataan kontribusi antar anggota. Yang kedua yaitu ada pembelajaran berbasis proyek yaitu PJBL, yaitu siswa terlibat dalam proyek nyata yang menuntut penelitian dan kreativitas. Ahli dan buku yaitu Thomas Markham dalam Project Based Learning Handbook. Frameworknya yaitu proyek nyata. Contoh penerapannya menciptakan proyek dari bahan lokal. Keunggulannya bisa meningkatkan motivasi dan keterampilan kolaborasi. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Definisi siswa memecahkan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan kritis. Ahli dan buku yaitu Borrow dalam Problem Based Learning and Medicine and Beyond. Frameworknya yaitu penyelesaian masalah. Contoh penerapannya mengatasi pencemaran udara. Keunggulannya bisa mendorong pemikiran kritis. Kekurangannya yaitu membutuhkan bimbingan intensif. Yang keempat itu ada discovery learning, yaitu siswa menemukan konsep melalui penyelidikan dan eksperimen. Ahli dan buku yaitu Jerome Brunner dalam The Process of Education. Frameworknya yaitu penemuan mandiri. Contoh penerapannya yaitu menyelidiki penyebab banjir. Keunggulannya bisa meningkatkan rasa ingin tahu. Kekurangannya bisa membingungkan tanpa panduan. Lalu yang kelima itu ada pembelajaran berbasis game, yaitu pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi belajar. Ahli dan buku yaitu Guy dalam What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy, yaitu frameworknya gamifikasi. Contoh penerapannya simulasi permainan edukatif. Keunggulannya bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Kekurangannya memiliki potensi gangguan dari unsur permainan. Lalu yang keenam yaitu ada pembelajaran langsung atau direct instruction, di mana penyampaian informasi secara langsung oleh pengajar kepada siswa. Ahli dan buku yaitu Ration Chan dalam Principles of Instruction. Frameworknya yaitu instruksi eksplisit. Contoh penerapannya yaitu ceramah atau presentasi guru. Keunggulannya bisa efektif untuk pengajaran konsep dasar. Kekurangannya yaitu kurang interaktif. Yang ketujuh itu ada pembelajaran inquiry, yaitu siswa melakukan penyelidikan untuk menemukan pengetahuan sendiri. Ahli dan buku yaitu Dewey dalam How We Think. Frameworknya yaitu penyelidikan aktif. Contoh penerapannya yaitu eksperimen ilmiah di kelas. Keunggulannya bisa mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, dan kekurangannya yaitu memerlukan waktu lebih lama. Yang kedelapan yaitu ada pembelajaran berbasis teknologi atau TBL, di mana pembelajaran ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Ahli dan buku yaitu Generation dalam Learning with Technology. Frameworknya yaitu integrasi teknologi dalam pendidikan. Contoh penerapannya yaitu penggunaan platform e-learning untuk tugas rumah. Keunggulannya itu bisa aksesibilitas sumber daya belajar yang luas. Kekurangannya ketergantungan pada teknologi. Yang kesembilan itu ada pembelajaran aktif atau active learning, yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi atau presentasi grup. Yaitu ahli dan bukunya itu Bonwell and Asian dalam active learning. Frameworknya yaitu partisipasi aktif. Contoh penerapannya adalah diskusi kelompok tentang topik tertentu. Keunggulannya bisa meningkatkan retensi informasi.
Kekurangannya yaitu memerlukan pengelolaan kelas yang baik. Yang ke-10 yaitu ada pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction, yaitu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ahli dan bukunya yaitu Tomlinson dalam The Differentiated Classroom. Frameworknya yaitu penyesuaian individual. Contoh penerapannya bisa memberikan materi berbeda berdasarkan kemampuan siswa. Memiliki keunggulan yaitu memenuhi kebutuhan beragam siswa, dan kekurangannya yaitu memerlukan waktu persiapan lebih banyak. Yang ke-11 itu ada pembelajaran jarak jauh, yaitu pendidikan yang dilakukan tanpa kehadiran fisik di kelas menggunakan teknologi komunikasi. Ahli dan buku yaitu Moore dalam Theory of Transactional Distance, yaitu frameworknya itu pembelajaran berbasis teknologi. Contoh penerapannya kelas online melalui Zoom atau Google Classroom. Keunggulannya yaitu fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Kekurangannya kurangnya interaksi langsung. Yang ke-12 yaitu ada pembelajaran berbasis keterampilan atau skill based learning, di mana pembelajaran ini fokus pada pengembangan dan keterampilan tertentu selama proses pembelajaran. Ahli dan buku yaitu Kegne dalam The Condition of Learning. Frameworknya yaitu pengembangan keterampilan praktis. Contoh penerapannya pelatihan komunikasi atau kerja sama tim. Keunggulannya yaitu mempersiapkan siswa itu untuk dunia kerja. Kekurangannya bisa mengabaikan aspek teori jika tidak seimbang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.